Dan pemirsa, lalu hingga kini sudah berapa korban yang masih mendapat perawatan pasca menjadi korban luka akibat gempa Poso dengan magnitudo 5,8? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Abdul, sudah berapa jumlah korban yang terdata sampai dengan saat ini, baik yang meninggal dunia ataupun yang luka-luka? Hasil update laporan yang diterima Pusdalop BNPB per pagi ini pukul 8.30, itu seperti kita ketahui kemarin ada 13 orang yang dirawat di RSUD Poso, 4 diantaranya itu di ICU, alhamdulillah 2 diantaranya mulai berangsur pulih, sedangkan 2 lainnya, salah satunya kemudian meninggal dunia atas nama Ibu Katrin Kandel. Nah, saat ini itu masih ada 8 orang luka berat yang ditangani di RSUD Poso, beberapa diantaranya ada operasi patah tulang, kemudian ada 32 orang luka ringan, dengan rincian itu 7 korban di RSUD Poso, kemudian 7 korban di Puskesmas Tokorondo, 10 korban di Dinkes Poso, dan 8 korban luka ringan di Puskesmas Tangkura. Nah, selain dari korban luka ini, itu ada 184 KK atau sekitar 433 jiwa, itu masih bertahan di luar rumah karena masih ada sisi psikologis trauma yang diakibatkan oleh gempa susulan. Sebenarnya gempa susulan ini tidak hanya dalam 1 hari ini, karena 2 minggu sebelumnya itu ada 2 gempa magnitudo skala 5 di Danau Poso yang kemudian gempa susulannya juga masih terasa sampai sekarang. Jadi ini yang menyebabkan masyarakat masih agak takut untuk kembali ke rumah karena gempa susulan pasca yang gempa Poso kemarin itu masih cukup kuat terasa di masyarakat. Selain korban jiwa, BNPB juga sudah mencatat ada 12 rumah rusak berat, 33 unit rumah rusak ringan, ada 1 fasilitas ibadah rusak berat, gereja Jemaat Elim yang kemarin video amatirnya beredar sangat luas. Dan untuk itu per hari ini Kepala BNPB akan meninjau ke lokasi untuk bisa memberikan dukungan sesuai dengan situasi di lapangan, Mas. Baik, Pak Abdul, kalau masih ada banyak warga yang memilih untuk tinggal di luar rumah, apakah ada posko pengungsian yang didirikan untuk warga? Untuk posko pengungsian, BPBD itu sudah mendirikan 3 tenda, tetapi warga ini tidak di pengungsian terpusat. Warga ini lebih cenderung di lokasi rumahnya masing-masing. Jadi mereka membuat tenda kecil begitu di halaman supaya masih bisa memantau rumahnya. Nah, untuk ini BNPB juga akan membawa tenda keluarga, jadi tenda yang kapasitasnya 5-6 orang supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mengungsi di halamannya masing-masing. Jadi ini tidak pengungsi terpusat, jadi di halamannya masing-masing. Karena sebenarnya rumah mereka tidak terlalu terdampak, tetapi tadi aspek psikologis trauma karena masih banyak gempa susulan yang membuat mereka masih ragu untuk kembali ke rumah. Ada pendampingan tidak untuk warga? Pendampingan ada, kita juga memberikan sosialisasi bahwa gempa susulan ini pasti masih akan terasa begitu ya, karena ini keseimbangan, jadi pasca 1 gempa besar rilis energi pasti akan ada gempa-gempa kecil supaya si sesar yang bergerak tadi bisa sampai pada titik keseimbangannya. Ini yang sedang kita sosialisasikan kepada masyarakat sambil kita melakukan pengecekan rumah. Jadi petugas di BPBD sudah mulai melakukan pengecekan rumah, apakah rumah masyarakat itu aman untuk kembali dimasuki atau perlu penanganan lebih lanjut. Baik, kini Pak Abdul, aktivitas warga seperti apa setelah mereka tidak berani kembali ke rumah, kemudian mitigasi yang diberikan oleh pihak dari BPBD dan juga BNPB seperti apa? Hingga saat ini kita melakukan kaji cepat kebutuhan masyarakat, jadi kita tidak akan buru-buru langsung memaksa dalam tanda kutip masyarakat untuk kembali ke rumah. Kebutuhan dasarnya kita lengkapi, baik makanan maupun non-permakanan, tenda,
matras, selimut dan seterusnya, dan juga makanan siap saji itu kita lengkapi sambil kita lakukan pendekatan persuasif untuk menjelaskan kepada masyarakat fenomena apa yang saat ini terjadi supaya aspek traumatisnya ini bisa secara perlahan kita pulihkan supaya nanti masyarakat bisa secara sukarela kembali ke rumah masing-masing yang sudah kita pastikan tidak rusak struktur. Ada pendekatan persuasif agar trauma warga ini berkurang. Ya, terima kasih Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.